Diteriakin maling. Ya karena saya difitnah, Pak. Fitnah-fitnah apaan? Hah? Aduh, Bapak ini yang nggak percaya banget. Berapa kali saya bilang saya itu bukan maling. Gini deh, kalau Bapak nggak percaya, Bapak periksa aja koper saya. Itu isinya baju-baju saya semua, Pak. Nih, periksa. Wah, jangan-jangan ibu maling baju ya? Hah? Saya nggak nyolong baju sama sekali, Pak. Malah saya itu barusan dicolong. Saya itu baru kena musibah. Saya itu barusan dirampok. Bapak nggak lihat nih, saya kena musibah kayak gini. Ya udah kalau ibu memang bukan maling, ya udah pergi sana. Gitu dong dari tadi. Ya Allah, ya Rabbi. Meskipun hamba jauh dari anak hamba, memohon kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah keluarganya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bukakanlah pintu hatinya ya Rabbi, agar dia beriman dan takwa serta sujud kepadamu ya Allah. Bukakanlah pintu hatinya ya Allah, agar dia mau menerima hamba sebagai ibunya, ibu kandungnya ya Allah. Keterlaluan kalian. Bangun nak, bangun. Kenapa kamu nak? Sakit. Dek. Ayo kita pulang yuk. Kita pulang ayo Dek. Kita pulang Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Adel? Adel kenapa, Bu? Tadi ibu ketemu dia di jalan lagi dilempari batu sama anak-anak. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa kayak gini sih? Ayo makan dulu Del. Ini nasi goreng kesukaan kamu kan? Ayo Del. Ayo dimakan dulu. Apa sih? Dimakan dulu lah Del. Atau ibu bikinkan air minum. Aduh. Tuh kan. Kelihatannya kaki kamu infeksi. Nanti kita ke dokter ya. Diam ya. Gak usah sok baik. Ini semua tuh gara-gara ibu. Aku menderita gara-gara ibu. Jadi gak usah sok baik ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu nggak begitu deh. Ini semua kesalahan ibu. Ibu yang udah doain kakek aku jadi kayak gini. Ibu yang udah doain aku menderita. Iya kan? Sekarang ibu seneng lihat aku kayak gini. Ibu seneng. Itu nggak benar deh. Nggak benar. Bohong! Gak usah banyak ngomong deh. Gak usah sampai. Adel, kamu gak sadar lagi ngomong sama siapa? Ibu ini ibu kandung kamu sendiri.
sabar ya, Bu. Bu, itu kan Adel. Kok dia balik lagi sih? Aduh, Bu. Sekarang tuh dia numpang di rumah Romi. Astagfirullahaladzim. Padahal dia itu sudah ngadain rumah ibunya loh. Kok sekarang balik lagi? Kalau saya jadi Bu Ratih, udah saya pecat jadi anak. Udah, Bu, jangan ngusir terus. Ayo. Ayo. Ibu cerita apa sama orang-orang di sini? Ibu jelek-jelekin aku ya? Iya kan? Ya Allah, Adel. Enggak, Adel. Ibu nggak cerita apa-apa tentang kamu, enggak. Bohong! Ibu bohong! Ya Allah, Adel. Astagfirullahaladzim. Sungguh ibu nggak pernah cerita apa-apa sama tetangga di sini, Del. Buat apa sih? Ibu udah bohong kan? Aku dengar sendiri, Bu. Mereka ngomongin aku, Bu. Mereka semua benci sama aku. Ini semua gara-gara ibu kan? Semua itu gara-gara ibu. Semua gara-gara ibu tau. Sekarang aku yang benci sama ibu. Lah! Adel. Adel. Ya Allah, nak. Kamu nggak tahu. Ibu sangat sayang banget sama kamu. Del. Adel. Bangun, Del. Kita subuhan bareng yuk. Adel. Loh. Adel kemana? Adel? Adel? Ibu kenapa? Adel tidak ada, Rom. Loh, dia kemana? Ya Allah. Jangan-jangan dia kabur lagi, Romi. Ya udah, Ibu tenang aja dulu. Kita sholat subuh aja dulu. Nanti setelah sholat subuh, kita cari Adel bareng-bareng ya. Tante, Om, Mas Kevin, maafin aku ya. Aku nggak bisa jadi istri yang Mas Kevin dan menantu yang Tante dan Om harapin. Aku cuma seorang penipu. Maafin ya, Mas. Tante, maafin aku, hukum aku, Tante. Tampar aja aku. Tampar aku, Tante. Sudah. Kami semua sudah memaafkan kamu. Kalau kamu sudah sembuh, semua akan baik-baik saja. Iya, sayang. Kita semua di sini sudah memaafkan kamu. Ya. Adel minta maaf ya. Ibu. Adel. Maafin Adel, Bu. Ibu sudah maafkan, nak. Ibu sayang sama kamu, Adel. Ibu sayang sekali sama kamu. Maafin Adel ya, Bu. Peluk Adel, Bu. Iya, nak. Peluk Adel. Biar sembuh ya, nak. Biar cepat sembuh. Ibu sayang kamu, Del. Adel. 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 Adel.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anakku. Ibu-ibu sekalian, derajat seorang ibu itu memang sangat luar biasa. Allah sering mengingatkan kepada kita. Keutamaan seorang ibu itu bukan hanya di dalam hadis, Allah mengingatkan lewat hadis Rasulullah. Dalam Al-Quran pun juga banyak. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka wa ilayyal masir. Yang artinya ibu-ibu sekalian, wa wassaynal insana, kata Allah. Aku wasiat, aku pesen banget. Pesen sama siapa? Al-insana, kepada manusia. Isi pesennya apa? Biwalidayhi, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Orang tua kita, bapak kita, emak kita, enyak kita, babe kita, bopo kita, biong kita. Kenapa? Karena hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Terutama kepada ibu. Karena ibu hamalathu ummuhu, ibu dalam keadaan hamil itu wahnan ala wahnin, capek di atas capek. Orang hamil itu capek, Bu, bener gak? Umi dulu waktu hamilin Neng juga begitu. Capek orang hamil mah. Hamil 3 bulan hawanya enak mulu. Makanya kata-katanya di situ wahnan ala wahnin. Wahnan itu isim nakiro, ala wahnin isim nakiro juga. Berarti capeknya tuh 2 kali double. Belum lagi nanti kalau sudah melahirkan, wa fisaluhu fi amain, habis melahirkan, maaf, nyusuin selama 2 tahun. Ini artinya wa fisaluhu fi amain, 2 tahun kita menyusui anak. Kata Allah bagaimana? Anishkurli. Oleh karena itu kata Allah, syukurlah kamu kepadaku, wali walidaika, dan syukurlah kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Wa ilayyal masir, karena nanti kamu akan kembali ke hadratku, kata Allah. Makanya ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita ini menyakiti. Menyakiti itu kata-kata yang sangat luas. Bisa menyakiti lewat perbuatan, bisa juga menyakiti lewat ucapan, ya. Ibu-ibu sekalian, sebetulnya banyak yang pengen Umi sampaikan, tapi karena memang Umi urusannya banyak ya Neng ya. Pengajian masih ditunggu di tempat lain. Jadi cukup sekian, insya Allah mudah-mudahan ilmu kita manfaat, umur kita maslahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Umi, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya selama ini. Sekarang saya ingin tanyakan pada Umi, apakah dosa seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, kemudian dia bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi, apakah bisa diterima tobatnya Umi? Apakah dia bisa masuk surga Umi? Ibu Ratih, Allah itu selalu menerima tobat siapapun. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughorgir. Allah selalu akan menerima tobat hambanya malam yughorgir, selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Jadi insya Allah keterima aja Ibu yang namanya tobatnya anak yang tadi Ibu tanyakan. Putrinya sendiri ya, yang namanya Adel ya. Iya Ibu. Iya. Keterima tobatnya. Tapi dengan catatan harus sesuai dengan syarat-syarat rukun daripada tobat itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti anak saya itu bisa diampuni dosanya kan Umi? Insya Allah. Masih bisa masuk surga insya Allah. Insya Allah iya. Alhamdulillah ya Allah. Engkau berikan taubat. Engkau bukakan pintu surga untuknya ya Allah. Anak saya itu anak satu-satunya kan Umi.
Saya tidak mau kalau anak saya itu masuk neraka, Umi. Saya tidak mau.